Kenapa nggak pakai baju yang fuchsia waktu lo pakai syuting sama Ian Hugan? Ya beda personality dong. Gue mau ketemu Gofar Hilman. Gofar Hilman ini skater. Dia punya Lawless Burger. Gue harus agak sedikit manly. Udah nggak di Lawless Burger, dan dia bukan juga skater. Dia anak mobil, anak otomotif. Iya, maksudnya gitu kan, Mas Bro kan, tongkrongan kan ini. Ini anak nongkrong ini. Jadi anak culture. kemeja hitam aja gitu. Enggak kemeja sih, mungkin itu kategorinya blues ya. Blues. Gitu. Ini udah pernah gue bercandain, udah pernah gue ceritain ya. Ingat nggak? Udah pernah gue bercandain, udah pernah gue ceritain. Dan ini tuh bercanda, gue nggak tersinggung, gue maklumin aja. Namanya juga orang tua gitu ya. Jadi jangan ada yang tersinggung ya. I'm 100% not offended. Pas duduk di samping Paci, terus kan lagi lihat-lihat gitu kan, lihat-lihat gitu. Terus gue di sebelah situnya, terus dia ngeliat gue gitu. Terus dia ngeliat ke Pak Harun gitu. Terus dia ngeliat gue gitu. Terus kan gue cuman berasa diliatin, Pak, enak ya di luar berangin gitu. I said something like that. Terus dia, iya. Harun, iya. Bencong kan dia. Gimana kabar geng duet pagi hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Apakah semua dalam keadaan yang oke, dalam keadaan sehat, sejahtera, lahir batin? Ya, gimana kabarnya semua geng duet? Baik-baik aja. Ada yang pilek pagi hari ini, ada yang masih ngantuk, udah ada yang ngajak untuk tap-tap. Pintar, bagus geng. Memang harus seperti itu ya. Hari dimulai dengan tap-tap duet siaran pagi supaya kita bisa mendapatkan KPI 1 juta likes ya. Selamat pagi semuanya. Ada Gorontalo coba ya. Gorontalo tadi gempa di Luwuk Banggai, Gorontalo juga kayaknya berasa. Semoga nggak terlalu parah akibat atau dampak dari gempanya. Jadi tidak ada korban, tidak ada yang terdampak dari gempanya gitu ya. Bener. Yes, dibacain komen aku. Aduh, tujuannya jangan cuma pengen dibacain komennya dong sayang. Ya, kadang-kadang kalau cuman memang tujuannya pengen dibacain komennya, terus akhirnya jadi bikin cerita yang enggak supaya dinotis gitu ya sayang ya. Aku ngomongnya udah kayak Mama Freya belum? Siapa Mama Freya, Bo? Mama Freya. Siapa sih Mama Freya? Freya JKT48? Bukan. Freya adalah gadis kecil suka ngereok. Umurnya baru 4 tahun. Di TikTok. Aneh-aneh aja FYP gue say, udahlah. Terus si Freya ini selalu hadir dengan emaknya. Sebenarnya emaknya, karena waktu itu tuh awal mulanya dia jadi terkenal. Jadi Mama Freya ini tadinya pramugari Lion Air. Lalu kemudian dia menikah. Terus suatu hari dia kayaknya si Freya ini tuh ada hari Kartini atau karnaval apa, dibikinin baju seragam pramugari itu, pakai sisa bajunya dia, dijahit. Terus jadilah tuh si seragam mini itu, viral lah dia. Tapi pinter, Mama Freya ini pinter. Lo ngantuk? Jaingnya lo. Ya, gue nih manusia. Gue tuh ada rasa ngantuk, ada rasa lapar, ada uban. Jeda 10 detik dulu. Jangan langsung reaktif seperti itu. Gue lanjut Mama Freya ya. Terus abis itu Mama Freya bikinin baju itu. Lagi jeda 10 detik. Ngitung 10 detik. Dihitung 10 detik. Jeda 10 detik. Jeda 10.
Lu udah latih. Udah deh, Mama Freya cari sendiri di TikTok ya. Pokoknya dia mantan pramugari. Terus dia sekarang tinggal di rumah 100 tahun umurnya ya di Jogja. Hah? Ya. Oh, Ya. serem amat. Gue tuh takut Nggak loh serem. tinggal di rumah tua gitu. Iya, ya Berarti gimana? Mama Freya orang berada dong kalau mewarisi rumah 100 tahun mah. Gini, nggak semua mua tuh pukul rata. Kalau 100 tahun tuh artinya orang berada. Ya, Bisa dia juga, berkecukupan. Iya, Oh, rumah dinas. Ya, rumah iya, iya. dinas, betul, rumah dinas gitu. Bo, gimana persiapan lo untuk acara PWK hari ini? Ya nggak ada persiapan apa-apa kali. Aduh, kalian ini ya membuat aku tuh semakin deg-degan. Nggak layaknya orang mau bertamu ke podcast orang aja, gue nggak ada. Gue harus ngapain? Lo kok nggak bikin rambut, Bo? Ingat lo, gue udah bilang sama lo harus intact brand lo, ya. Nggak boleh bikin malu duet nanti, ya. Digelegein. Lu pakai baju apa rencananya? Coba pilih-pilih baju dulu, coba baju apa hari ini? Ada lah, gue ada satu kemeja gitu, sederhana aja, nggak macam-macam, hitam gitu, terus logo brandnya segitiga, tapi nggak ada wordingnya. Gue pikir kan udah cukup ya, orang harusnya udah ngerti kalau segitiga biru gini apa sih, kapal api, tepung terigu atau apa gitu. Udah itu aja gitu, hitam, sederhana kan, kayaknya dari jauh anak santai nih, lancai nih kayaknya orangnya gitu aja. Kenapa nggak pakai baju yang fuchsia waktu lo pakai syuting sama Ian Hugan? Ya beda personality dong. Gue mau ketemu Gofar Hilman. Gofar Hilman ini skater. Dia punya Lawless Burger. Gue harus agak sedikit manly. Udah nggak di Lawless Burger, dan dia bukan juga skater. Dia anak mobil, anak otomotif. Iya, maksudnya gitu kan, Mas Bro kan, tongkrongan kan ini. Ini anak nongkrong ini. Jadi Anak culture. kemeja hitam aja gitu. Enggak kemeja sih, mungkin itu kategorinya blues ya. Blues. Bo, anak zaman sekarang nggak ada yang ngomong tuh gitu blues. Itu udah nggak ada yang ngomong blues, ya. Udah nggak ada orang ngomong blues hari begini. Nggak ada. It's either kemeja atau kaos titik, nggak ada pakai blues. Udah nggak ada. Mau lo padanin pakai apaan, rock? Hah? Masa sih nggak ada? Nggak ada. Blues udah nggak ada. Apa rock and blues? Apa? Udah nggak ada orang ngomong itu kategori blues. Kemeja sama kemeja aja. Kategorinya blues. Ada tahu? Ada. Nih, ponakan gue kan mau masuk undip FK. Ternyata ada peraturan pakaiannya. Anak FK perempuan cuman boleh pakai rok sama blus. Nah, terus dia nanya sama gue, blus tuh maksudnya apa sih? Gue gini, blus tuh kemeja perempuan gitu. Biasanya kerahnya tuh nggak keras. Gue gitu, kerahnya tidur. Oh, itu blus. Jadi kemeja. Kemeja. Gini, gue tanya sama lo, coba berapa umur dari Fakultas Kedokteran Undip? Coba berapa tahun umurnya? Gue Google aja. Berapa sih emang udah lama ya? Coba lo coba cek usia atau sudah berapa lama Fakultas usia Kedokteran Undip. Nah, Undipnya berapa tahun? Coba Undipnya. Nah, coba. Usia Fakultas Kedokteran Undip. Bo, nih 35 sampai 40 tahun tergantung program studi. Rata-rata segitu. Nah, 40 tahun. Nah, coba lu pikir ya, 40 tahun lahir tahun berapa tuh kira-kira berarti itu? 84. Iya benar, 84. Nah, 84 ya iya masih ada SOP-nya blues. Belum diubah. Tapi sampai sekarang masih loh itu dekorumnya. Sebel nggak?
blues. Lu tuh juga ya Iwet ya, gue tuh cuma mau bertanya aja komitmen lu terhadap Apalagi? duet. Komitmen lu Apa? terhadap duet itu gimana sih, sejauh mana coba? Sejauh Ada mana? apa? Ada apa? Ada apa? 86 bukan 84. Ada apa? Ada apa? Kenapa lagi masalah komitmen ini? Lu tuh kayaknya jadwal lu tuh apakah duet masih menjadi prioritas di antara rentetan jadwal lu itu? Ada apa? Apa permasalahannya apa? Apa dulu permasalahannya? Harusnya gue PWK itu sama lu, tapi lu harus ada jadwal ke posyandu mana, ngerjain apa, gue nggak ngerti. Visiting keluarga siapa, gue nggak ngerti. Sehingga akhirnya gue sendirian. Coba kalau misalnya Oh, gue gitu. berdua, kan gue akan ada temen sparring partnernya. Minimal. Narasinya demikian. Narasinya demikian. Bro, alah capek gue lu sama narasi tinggal ngomong aja iya apa enggak. Capek gue, enak gue sama orang zaman sekarang. Asik narasi, asik narasi. Tinggal ngomong, iya apa enggak, mau apa enggak. Narasi aja. Nggak ada yang nyampe loh jadwalnya ke gue soal PWK itu. Rati nggak ngomong Ya, apa-apa. Ya itu kan urusan internal lo ya. Chill. Nggak bisa, nggak bisa gitu. Ini framingnya nanti salah. Dianggapnya gue nggak komitmen. No. Ya lu cek aja. Cannot. Ya lu cek aja. Emangnya pembukaannya Gofar itu harus nyanyi? Iya, Bo. Emang begitu dia. Lo pilih either lo gendangan atau lo pakai keyboard atau lo pakai gitar. Kalau yang biasanya nggak bisa main alat musik, gendangan pada. Nah, lu nyanyi Enggak, di gue situ. gak percaya. Gue gak percaya kalian semua. Geng duet, coba. Nggak percaya. Nyanyi. Gue nyanyi lagu gereja aja. Lagu waktu nyokap gue Enggak. dimakamkan. Nggak masalah. Yang penting lo harus Bingung nyanyi. lu bereaksi. Gue nyanyi. Belakang langit biru ada mahkotaku. Boleh. Apa aja ya. Pantai Costa 80-an. Terserah. Lu coba aja. Pokoknya nyanyi deh lo ya. Awas jangan kepancing ya. Ingat jeda 10 detik. Oke. Pancing apa sih, Wet? Emangnya Gofar tuh suka mancing apa? Apa dari hidup gue yang gak boleh kepancing? Coba udah mendingan jujur-jujuran aja lu kasih tahu nih di depan 2,5 disaksikan oleh geng duet ya. Apa yang dari sisi hidup gue yang gak boleh gue ceritain? Misal, coba apa? Nggak. Bertanya dulu. Lu pernah nonton nggak PWK sebenarnya? Episode Ari Kirana aja. Kan. Coba lihat. Berapa kali Gofar itu mancing-mancing Ari? Terus kenapa? Iya. Lu jangan sampai Ya, kepancing. Ya itu kan Ari, banyak yang bisa dipancing. Kalau gue tuh gak ada yang bisa dipancing, Wet. Hidup gue ya begini-begini aja. Gue ini kayak tempe sama tahu. Lu tanya ingredientsnya apa? Ya tempe sama tahu, sama air, sama garam. Udin, gak ada apa-apa. Hidup gue mah begini-begini aja, Bun. Pokoknya gini, objektif dari PWK itu adalah viral. Oke? Kok podcast objektifnya viral? Podcast itu cerita, berbagi cerita. Itu lu. Orang zaman sekarang mah kalau bikin konten viral. Ya biar Tuhan Yesus pimpin aja deh, biar Roh Kudus bimbing. Jaga ujung lidah mulut aku, biar apa yang keluar dari mulut aku ini bisa jadi berkat. Udah itu aja, selebihnya mah gue serahkan aja sama Tuhan. Capek gue ngurusin Gofar. Awas jangan ngereok nanti. Gue kenal lu juga belum, Far. Jadi akrab juga belum. Kayaknya gue udah sebulan ini hidup gue jadi recet banget sama kehidupan lo. Gue ditraktir dijajanin iPhone sama lu juga belum. Gue dibawa clubbing sama lu juga belum pernah. Dijajanin Lolos Burger juga belum. Padahal sumbangsih gue iPad. Sumbangsih gue di Lolos Burger tuh gede banget loh. Gue di Bintaro tuh premium customer. Dia udah nggak milikin Lolos Burger. Dia katanya sekarang pindah punya sahamnya Aldis Burger. Dia sekarang kayaknya pindah punya sahamnya Aldis Burger. Nggak mau kalau Aldi. Aldi mau dia cukup kaya, nggak perlu gue bantuin. Iya, gue minta katanya gini. Ada geng duet ya gini. Om Dev boleh tolong berbagi tips dong gitu. Apa ya Om Dev? What did you do Om Dev? Kok kayaknya wishlist keinginan hidupnya Om Dev kejadian satu persatu. Terus gue pikir-pikir, emang iya ya?
Iya juga sih, mungkin satu persatu kelihatannya kasat mata ya, bahwa wishlist hidup gue tuh kejadian. In that sense, gue beruntung sih. Bukan beruntung, maksudnya Tuhan sayang aja sama gue. What did I do? Biar Ya gue yang berdoa jawab. aja. Biar gue yang jawab. Biar gue yang jawab. Biar gue yang jawab. Siapa yang nanya? Siapa yang nanya? Mas Dave, apa yang Mas Dave lakukan sehingga wishlistnya bisa kejadian? Tanya, siapa biar gue Dengar sapa makanya, namanya? denger. Nah, gue nggak tahu namanya, pokoknya geng duet. Denger. Oh iya, geng duet. Biar gue jawab. Cari temen yang bisa mewujudkan keinginan lo. Ya, cari temen yang bisa mewujudkan keinginan lo. Oke. Kalau tadi ditanya gimana caranya bisa diundang ke PWK, sampai Sukma aja kemarin gini. Ada yang orkestrasi nih kayaknya nih. Sampai Dave Hendrik bisa diundang ke PWK. Lu geli, lu Sukma, lu juga udah mulai deh keracunan orkestrasi sama narasi-narasi. Kita mah rakyat, Sukma, hidup mah lempeng-lempeng aja. Frek lah itu narasi, orkestrasi. Udah Sukma, kita mah kerja aja, bayar pajak, wa syukurillah, alhamdulillah ya. BPJS masih bisa dipakai, udah cucok hidup kita say badai. Udah, gak usah pusing mikirin orkestrasi, frek semua itu. Itu ceritanya waktu Gofar datang ke geng Mencer. Gue kata sama Gofar, Far, undanglah Devar. Ari kemarin udah diundang. Dev diundang, dia pingin banget tuh ngobrol sama lu. Oh iya. Dev Hendrik ya. Iya. Oh lucu tuh dia. Oke. Nanti gue bilang ya. Gue undang nanti. Itu. Ntar gue tanya deh, pembukaan gue gini, Gofar, coba mari kita mulai obrolan kita ini dengan kejujuran. Lu ngundang gue karena belas kasihan. Bukan belas kasihannya, Mali. Lu pasti viral. Kau mau nanya Jahat banget. Ada yang bilang Edodo. Dia bilang gini, kehabisan tamu kayaknya sih, makanya Dev diundang. Jahat banget. Jangan diblok. Edodo jangan diblok. Enggak, gue mana pernah ngeblok orang. Bubu Esper bilang gini, Om Dev semalam digosipin sama Neva di Haji Igun. Bilang apa Neva? Neva nggak berani. Gimana aneh? Neva tuh ya yang aku. Lo abis ini berarti datang ke butik Haji Igun. Aduh, ada lagi, gue nggak bisa nangis yang datang ke butik Haji Igun. Derai-derai air mata, derai-derai air matamu. Nah. Gue nggak bisa. Nggak ada yang bisa gue tangisin lagi dalam hidup gue, say. Udah terlalu sedih hari-hari. Lo tahu apa, Iwet? Ternyata gosipnya di butik Haji Igun lo dibilang Om Dev itu mantan Putri Manado. Salah. Igun bukan Putri Manado, dia mah Putri Goyang Bunaken. Nah, itu. Bunaken. Lo tahu Bunaken kan laut. Nah, dia duyungnya, duyung Bunaken. Gini-gini ya, gue gini-gini, orang Manado gini-gini. Pertama kali dan satu-satunya kesempatan gue trip ke Bunaken itu sama orang penting loh. Gila, sama siapa tuh Bo waktu itu Bo? Jauh sebelum teman podcaster gue main sama konglo sama pejabat-pejabat, gue udah satu kapal saya sama penggede zaman itu mas saya. Siapa saya? Sama siapa tuh waktu itu lo perginya tuh? Almarhum Paci Putra dong. Oh ya Allah. Berarti lo naiknya tuh kapal yang ada kacanya tuh ya, yang ada kaca yang ada ke bawah kacanya gitu ya. Yang ada kacanya. Ngobrol apa tuh waktu itu lo sama almarhum Paci Putra kalau boleh tahu? Lah masa lu lupa? Masa gue ceritain di sini lagi? Masa lu lupa? Yang mana Bo? Gue lupa. Yang mana Bo? Aduh, ini sama anaknya Pak Harun sama siapa gitu. Jadi gue kesana tuh nge-MC peresmian kompleks. Mereka baru bikin kompleks Ciputra di Manado. Ya, tahun berapa terus, tuh Bo? Tahun berapa?
aduh gue lupa deh. Pokoknya ini belum zaman sosial media. Titi DJ lagi ngetopnya, lagi kembang-kembangnya gitu ya. Yang ini tuh ini tuh masih modelan artis. Lo tau gak sih kalau artis ke airport belanja buku di Periplus atau Kinokuniya, beli majalah-majalah luar negeri, People, US. Oh iya Gitu-gitu ya. Gitu. Nah ini gue tuh udah cukup sering roadshow sama Ciputra sama Titi. Jadi udah mulai akrab tuh sama Titi. Terus tak di airport dia abis beli majalah People gitu ya. Terus udah semobil terus gue ini, lihat Bu majalahnya gitu. Terus lagi di pesawat lihat-lihat majalah. Terus gue nanya, ntar malam kita outdoor pakai baju apa Nek? Gue bilang gitu. Kayaknya early 2000-an deh. Ntar malam pergi acara Ciputra pakai baju apa Ti? Gue gitu. Terus dia gini, coba dong buka majalah lo yang tadi. Majalah itu covernya Britney Spears ya. Britney Spears lagi zaman di Uber paparazzi. Ada Britney Spears pakai atasan gitu, kembang warna-warni, gambarnya kupu-kupu. Gitu Bat Cave gitu. Terus gue gini, bagus nggak bajunya Britney? Bagus. Gue pakai baju yang sama. Ih gila, baju lu baju Britney Spears Ti gitu. Ketawa. Gitu. Masih gitu-gitu. Lu nyimak gak sih cerita gue? Ini inside scoop, lu nggak bisa baca di mana-mana. Nyimak. Enggak, gue tuh tadi lagi memastikan Pak Harun itu menantu istrinya Pak Harun, Bu Junita anak ke Pak Ciputra. Ya itu deh, pokoknya dia anak mantu. Pokoknya Pak Harun yang baik sama gue dan selalu kontak sama gue tuh Pak Harun Haryadi kan. Iya. Ringan banget ya kita ngobrol gini kayak Pak Harun baik memang. Ringan banget kita ngomong gini kayak orangnya bakalan nggak denger aja gitu ya. Beliau yang bersangkutan tinggalnya di Indonesia juga loh dan masih klientel. Capek. Ya kan tinggal tunggu aja ntar di WhatsApp kamu ngomongin saya gitu. Pak Harun pernah nawarin gue ngajar jadi karena pasti ada yang laporan. Yakin gue. Masa? Ngajar public speaking terus udah gitu nggak bisa. Nah, terus udah anyway, terus besokannya diajak jalan-jalan. Besokannya diajak jalan-jalan. Terus jalan-jalan lah gitu. Kan duduk di atas deck itu almarhum sama board of director Pak Harun sama apa gitu. Gue tuh di bawah. Nah karena udah jalan di bawah kan engap. Gue mulai sisek, gue mulai goyang. Gue mulai agak sisek, terus gue dibawa sama panitia duduk di atas supaya kena angin kan kalau iya gitu. Ini udah pernah gue bercanda, udah pernah gue ceritain ya. Ingat nggak? Udah pernah gue bercandain, udah pernah gue ceritain dan ini tuh bercanda gue nggak tersinggung, gue maklumin aja. Namanya juga orang tua gitu ya. Jadi jangan ada yang tersinggung ya. I'm 100% not offended. Pas duduk di samping Paci, terus kan lagi lihat-lihat gitu kan, lihat-lihat gitu. Terus gue di sebelah situnya, terus dia ngelihat gue gitu. Terus dia ngelihat ke Pak Harun gitu. Terus dia ngelihat gue gitu. Terus kan gue cuman berasa diliatin, Pak, enak ya di luar berangin gitu. I said something like that. Terus dia, iya. Harun. Iya. Bencong kan dia. Duduk di pinggir kapal, sebelah sana laut, tahu gak lo? Sebelah sana laut, di sebelah sini laut kan gini. Bencong kan dia. Rasanya tuh gue pengen gini, nyemplung gue. Tapi mungkin Pak Harun ngeh gitu ya. Aduh nggak enak banget nih gitu ya bapak gue begitu. Makanya lo ditawarin ngajar. Nggak enak dia. Segini MC kita semalam Pi. Oh iya. Terus diulang lagi gitu. Terus, iya Pi. Iya ini MC kita semalam Pi. Bagus ya acaranya semalam ya. Iya gue nggak enak sih. Iya it's okay.
Tapi nggak salah juga, itu fakta. Jadi gue nggak tersinggung, kecuali kalau gue enggak gitu. Those are facts, gue nggak tersinggung. Masa lu lupa sih cerita itu? Nggak pernah gue ceritain di podcast. Lupa. Aduh Tuhan. Nah, yang kayak gini-gini jangan lu ceritain nanti di Gopar, ya. Terlanjur udah gue ceritain di tempat gue sendiri. Nah, justru itu maksud gue, biar yang viral kita, jangan Gopar. Aduh Iwet, capek kali lah hidup ini ngejar viral-viral. Mau sampai kapan Iwet? Bentar lagi gue 50. Lu masih mau berlomba-lomba dengan keviralan? Sutra Lainang, biar viral yang ngejar gue, jangan gue yang ngejar viral. Ya itu makanya PWK ngejar lu. By the way Iwet, kemarin gue tuh syuting Brunch with Dave sama Angel Peters. Bentar deh. Sinyal lo jelek, Say. Sinyal lo patah-patah, Say. Oke, jadi gue mesti gimana nih yang? Halo? Ripin, kayaknya hari ini mendingan ditemenin deh Mas Dev. Gimana? Setuju nggak? Hah? Better ya? Halo? Ya, halo. Better. Halo. Oke. Iya. Iya, udah. Iya, udah. Oke. Iya, sinyal. Beberapa hari ini sinyal di tempat aku lagi jelek. Aku nggak tahu kenapa. Halo. Aduh Tuhan ya Allah. Oke, lanjut silakan. Iya. Kemarin gue syuting Brunch with Dave. Tamu gue Angel Peters. Terus? Terus dia salam buat lo. Oh iya? Kok nge-lag sih lo? Oh, gue yang nge-lag. Ini udah gue pindah lo padahal lo. Udah. Respon kita kayak terlambat. Oke. Nah, Angel Peters. Udah. Terus Terus yang lucu adalah Angel tuh gini. Om Dave, acara Brunch with Dave nih baru ya? Aku bilang ini, enggak Angel, udah lama dari 2019. Lah, kalau yang di TikTok duluan mana? Duluan Brunch with Dave, gue bilang itu. TikTok itu baru 2023 duet. Oh, sorry ya Om Dave, aku soalnya malah lebih kepaparnya dengan yang TikTok. Aku suka nontonin pagi-pagi sambil aku nyiapin anaknya dia namanya Casper. Sambil nyiapin Casper ini itu. Oh, aku bilang ini, ih so funny, you guys are so funny. Aku malah lebih relate dengan konten kamu yang di TikTok soalnya. It's okay, aku bilang gitu. Lucu ya, maksudnya gue TikTok ini tuh yang nonton tuh demografisnya tuh beda-beda gitu loh, ngerti gak sih? Gue tuh tersentuh aja melihat itu gitu. Dia salam loh sama lu. Gue tuh sangat jarang loh ketemu tamu yang salam buat lo, kecuali kalau misalnya iya masih kecuali kalau itu apa maksudnya jarang ketemu tamu salam buat lo? Iya, kecuali yang pekerja. Kalau gue acara nama kantor-kantor gitu. Tapi kalau kantong-kantong tuh jarang lah gitu. Yang kayaknya sincerely, kayaknya salamnya tuh, gue tahu loh si Iwet gitu. Gue deket banget loh gitu. Karena kan dia nonton tiap hari jadi berasa deket gitu. Nah dia tuh kemarin nanyain elunya tuh beneran gitu. Ngerti gak sih lu? Bukan basa-basi selebor gitu aja gitu. Gitu Angel. Iya, salam balik ya buat Angel. Iya. Nah terus juga repot. Udah gak ketemu lagi Mali. Sama Angel. DM-an dong. Anak sekarang mah DM-an oh, iya, yang. Gila. Terus DM-an. Terus aku mau shout out kepada 2 orang geng duet yang semalam reach out to me. Seru deh, ceritanya bagus, Wet. Ini juga sekaligus memberikan kekuatan ya buat teman-teman. Namanya nggak akan aku share gitu ya. Tapi sebutlah dia geng duet ya. Geng duet yang ini tinggalnya di Surabaya, Wet. Dia itu profesi hari-harinya sebagai guru paduan suara anak-anak dari TK, SMA, dan beberapa sekolah Islam di Surabaya. Walaupun sebetulnya dia sendiri latar belakang
agamanya Katolik gitu. Nah, waktu COVID karena nggak dapat pendapatan sebagai guru gitu ya, dia iseng-iseng mulai jualan kaos, namanya kaosindonesiaku.id. Nah, bulan Mei ini dia di laid off dari pekerjaan dia sebagai guru karena nggak punya pendapatan. Dia seriusin lagi jualan kaosnya, kaos Indonesiaku ID. Terus dia reach out to me, Om Dev mau nggak pakai kaos aku supaya geng duet siapa tahu ada yang pengen beli bisa lihat juga. Aku bilang oke gitu, send me the kaos, nanti aku pakai siaran sekali terus aku ceritain ke geng duet. Jadi nanti geng duet kalau pengen beli kaos ya yang Indonesia cek kaosindonesiaku.id ya sayang ya. Kita bantu teman kita sama-sama geng duet sekalian. Sama ada satu lagi geng duet ini perempuan tinggal di Sydney, Wat. Dia kata dia gini, aku geng duet jalur atlas. Jadi sekarang tuh geng duet gitu, Wat. Kalau DM pakai jalurnya. Aku geng duet jalur pusaka 9. Aku geng duet jalur TikTok. Aku geng duet jalur atlas. Jalur atlas tuh kan apa ya? Maksudnya dia mulai berminat nontonin podcast kita semenjak ngelihat konten atlas kita. Atlas. Oke. Aku juga potato salad. Aku juga jalur atlas. Atlas itu pembawa penonton. Oke. Karena lihat konten itu lucu. Iya. Coba cek gitu. Cari deh apa sih nih gitu. Jalur gitu. Itu. Ada jalur Naruto. Iya. Jalur ada jalur Naruto Tanah ada juga. Girik. Jalur YOLO, jalur Ituil, jalur Informa, macam-macam. Terus yang lucu dari geng duet yang ada di Sydney ini, dia bilang dia orang Indonesia tinggal di Australia. Dia bilang gini, aku tuh nggak tahu kenapa setiap hari aku begitu candu menyimak siaran kalian selama 1 jam to start my day atau sometimes to end my day. I don't know why, dia bilang gitu. Sampai ketika kemarin Om Dev bacain surat dari salah satu geng duet yang bilang kalau dia menemukan teman ketika menyaksikan duet. Terus dia bilang, ternyata Om Dev, aku tuh begitu juga. Aku tuh mungkin tanpa aku sadari ibu anak 1, pekerja, tinggal di negeri orang. Sometimes I feel lonely dan gak punya temen. So through your podcast, I somehow I feel belong and I find that connection that I long for. Terus pesannya dia terakhir adalah, aku cuman turut mendoakan biar kalian sehat-sehat dan semangat nemenin melalui podcast, karena ternyata banyak dari kita yang menemukan teman dari kebersamaan selama 1 jam di TikTok ini. We are healing through this connection together. Bagus ya? Bagus. Siapa namanya? Nah, ini tadi lagi gue cari ya, namanya siapa ya? Gak usah disebutin kan, belum tentu dia boleh. Oh iya, benar juga ya. Oke. Iya. Terima kasih ya untuk yang udah nonton lewat jalur apapun itu. Betul. And just so you know that your voices have touched a few healing hearts. Hopefully it will continue to be a gentle companion and quiet comfort along the way as they mend little by little until they are whole again. Oh, so sweet. Baik ya? Manis. Baik. Dan sekarang good. Gue sudah mempraktekkan. Kalau dulu gue kalau ngebalesin DM itu gue cukup reaktif. Atau ngebalesin komentar. Sekarang udah seminggu ini gue praktekin, gue jeda dulu 10 detik sebelum gue membalas DM dan juga komentar-komentar orang. Menurut gue jadi lebih sadar ketika membalas pesan-pesan tersebut. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Tapi kalau bicara secara langsung gitu lo udah kasih jeda 10 detik juga. Rasanya sih jeda tersebut sudah mulai secara tidak sadar menjadi bagian dari kepribadian aku, Mas Iwet. Jadi terima kasih untuk pertanyaan dan perhatiannya. Gue seneng nih ya, karena memang sebenarnya kan gini ya guys, si jeda 10 detik itu ada yang bilangnya ini jeda apa nge-lag sebenarnya. Kok jatuhnya dead air ya. Enggak, sebenarnya ini tuh bagus loh, social eksperimen jeda 10 detik ini. Karena kan sekali lagi kita tahu gitu ya bahwa zaman sekarang ini tuh segala sesuatu cepat sekali kan. Lu menerima informasi sangat cepat sekali, dan lu menerima informasi itu bertubi-tubi gitu. Misalnya nih, lu lihat scroll ada di threads, abis itu lu pindah ke Instagram, ada lagi di Instagram Story, abis itu lu pindah lagi nanti ke X, ada lagi ke TikTok, ada lagi, terus masuk ke WhatsApp group, terus lu mulai gini, ini bener pasti nih, ini pasti bener nih, ini kayaknya valid nih, karena semua orang udah ngomongin ini. Abis itu WhatsApp group lagi muncul. Dari situ kan lu butuh ketenangan pikiran ya untuk merespon apapun itu. Ya nggak sih? Apakah itu headline, apakah itu berita, apakah itu kabar. Sampai lu bisa mencerna bener-bener kayak, bentar deh, ini yang ngasih tahu berita ini siapa sih sumbernya? Yang bikin berita ini tuh siapa sih sebenarnya? Terus lu jeda dulu, kayaknya, nggak deh. Gue memutuskan untuk tidak bereaksi dengan merepost misalnya, atau kemudian jadi berkomentar, karena ini yang paling apapun sering. yang nge-share informasi berita-berita gitu ke grup keluarga, itu tuh bikin panik sekali loh. Gue tuh paling kesel kalau terima berita-berita gitu tanpa ngerti konteksnya. Aduh, gue kesel banget. Iya. Jadi maksud gue tuh kayak jeda 10 detik ini sangat penting sekali memang untuk kita kemudian bisa lebih tenang dalam merespon dan bereaksi kepada apapun gitu. Ya. Betul. Itu juga tidak bereaksi terhadap pancingan, komentar orang itu di sosial media. Itu jujur adalah hambatan terbesar aku sih, Iwet, gitu. Gue udah mulai belajar kalau untuk berita yang clickbait gitu, gue pelan-pelan udah mulai menjedakan diri gitu. Tapi membalas komentar itu rasanya tuh pengen buru-buru aja gitu. Tapi dan bener loh apa kata hasil surveinya si Beli-Beli ini, rupanya kita itu paling reaktif justru saat kita sibuk siang-siang tuh, saat kita lagi hektik-hektiknya kerja gitu. Itu justru kita malah paling gampang kepancing. Kita pikir kita sadar, ternyata kita reaktif banget. Betul. Iya, jadi mungkin again ini ajakan buat geng duet ya. Kita berdua secara pribadi mendapatkan manfaat benernya dari mulai mempraktekkan jeda 10 detik. Yuk geng duet sama-sama cek tuh di websitenya jeda10detik.com. Lihat dan follow ajakannya. Banyak interaksi game menarik yang memaksa kita untuk menikmati waktu di Instagram live @belibeli. It's very helpful untuk kita menenangkan emosi kita di tengah-tengah badai kehidupan yang kiri kanan berlomba-lomba merebut perhatian kita masing-masing. Betul, setuju. Itu tuh kalau lu bisa menerapkan dengan baik ya, lu akan bisa menjadi PR yang baik untuk diri lu sendiri gitu. PR yang baik untuk diri sendiri, wadidaw. Ya nggak sih? Karena kadang-kadang kan orang suka nggak sadar ya. Orang suka mikir gini, ngapain butuh PR? Gue kan manusia, bukan korporasi. Tapi kan lu nggak pernah tahu ya, ketika lu ditanya apa terkait dengan berita apa, ya nggak sih? Iya, true. Ada Miss Harun bilang gini, aku sekarang sering banget tuh Kak udah ngetik mau komentar, aku baca, aku hapus lagi. True. Ya, it happened to me too. It happened to me too. Kayak gue pikirin dulu konteksnya, orang ngerti nggak ya, nyampe nggak sih sebenarnya message-nya yang ingin gue sampaikan. Ya, I rethink everything a lot nowadays. True, betul seperti itu. Gitu Kak.
Dimaklumin aja geng duet ya kalau ada yang bilang gini, kameranya blur. Bukan kameranya, kayaknya koneksi kita, either one of us nih koneksinya sedang tidak baik gitu. Tapi semoga suara kita masih bisa kedengar dan dinikmati dengan baik ya Yang ya. Benar. Lu nanti jam berapa sih, Bo, syuting PWK itu? Astaga Iwat, kenapa ke situ lagi berulang-ulang? Jam 4 mulai, jam setengah 3 gue jalan. Oh, jam 4. Oh, jam 4. Iya, jawab aja jam 4, setengah 3 gue jalan gitu. Jam 4, setengah 3 Ya kan? gue jalinan kasih. Oke. Kapan tayangnya, Bo? Bo, gue tuh tamu bukan produser. Pertanyaannya boleh nggak berlebih. Kalau emang lu pengen tahu banget, lu masuk ke tim manajemen gue atau lu mulai nyemplung di duet day to day basis. Jadi lu tahu detail informasi. Tipe animal lu dikasih informasi detail juga nggak pernah lu baca, lu cuman skipping informasinya. Kesel banget gue. Ini kita masih ada 20 menit nih, gitu. masih mau mempertanyakan ke hubungan gua sama Gofar yang belum mulai ini. Apa gimana sih? Atau kita bisa manfaatkan 20 menit ini dengan something yang fruitful? Ini sebuah tanda ya guys. Lo kalau lihat Dave marah, itu sebenarnya dia lagi nggak tenang. Ya, kalau dia lagi ngomel, dia marah, itu ada sesuatu yang sedang mengusik. Kalau bahasa dia, gue tuh lagi nggak sejahtera. Nah, itu dia tuh, ya, lagi worry, lagi nggak tenang, ya, lagi nggak stabil. Nah, dia marah-marah tuh langsung. Lagi grogi, dia marah-marah, ngomel dia, gitu. Jadi kalau dia lagi ngomel tuh, lo tinggal gini, apa nih yang bikin dia lagi nggak sejahtera nih, gitu. Lo tau apa what happened to me last night? Apa? Gue kan orangnya gue kan orangnya maksimalis ya. Gue kalau melakukan sesuatu tuh nggak pernah bisa biasa-biasa aja. Gue kan ada reak nih dari kemarin kan. Ada slime karena batuk dan flu. Terus gue dapet temen gue bilang gini, minum air kelapa. Air kelapa itu meluruhkan dahak, reak gitu. Oh iya ya, beli dong gue air kelapa cuy. 40.000 3 tulisannya gitu nih di GoFood ya. Gue bayar deh tuh pakai GoPay, dikirim deh tuh pakai GoSend. Gue nyampe dah, gue glek. Nyampe nya tuh 3 plastik gede-gede wet. Lu mau gue kasih lihat plastiknya nggak? Segede Boleh. Iya boleh, mau. Kita iyain aja guys, ya kita iyain aja. Pokoknya biarin dia cerita dulu aja. Jangan lupa tap ya. Kita tuh masih mengejar 1 juta likes. Ini baru 406.000. Jadi kita masih mengejar 600.000 untuk sampai ke 1 juta likes. Oh, Malih, sorry banget nih. Sorry banget ini mas, sorry banget. Temen lo bilang tuh kan air kelapa, ini es kelapa. Di Gojeknya nggak? Lu gimana sih? Bukan. Di tulisan di Gojek GoFoodnya jual air itu kelapa. Es kelapa. Yang gue pilih juga air kelapa. Datangnya begini. Aduh, gimana sih guys? Datangnya begini, tapi gede ya. Gede. Iya gede sih. Gue beli 3. Terus kemarin karena dengan niat gue pengen ngeluruhin reak gue, siang-siang gue minum atu. Terus kemarin jam 6, jam 7 sebelum tidur gue pikir sebelum minum obat 2 jam minum air kelapa. Gue minum segini. Gue sampai penuh, perut gue kembung. Lu tahu apa? Tengah malam gue terbangun ngapain? Gue diare, wet. Gue diare. Gini, sebentar ya. Siapapun temennya Dave Hendrik, kalau ngasih brief sama Dave tuh yang detail. Jangan sambil ngetik, jangan sambil kerja. Kayaknya feeling gue nih, dia ngebalisin lo itu juga sambil kerja tuh. Jadi langsung aja ngomong air kelapa.
Sementara harus lo detailin air kelapa hijau. Kalau bisa belinya di toko ini yang kayak begini, ini linknya. Ya, begitu lo cuman ngomong pakai air kelapa, dia beli air kelapa, nggak salah. Itu memang air kelapa, bener. Tapi itu air kelapa yang buat es kelapa. Tapi di tulisan ya itu kan salah gue milih ya. Tapi di tulisannya itu air kelapa 4 gitu. Satu paket 40.000, ongkosnya 26.000 tuh. Jadi gue pikir ya udah datangnya begini, bonus deh, baik ini si abangnya gue dikasih daging ya, jadi enak gitu. Ya udah gue minum dan ternyata bukan diare, itu katanya ngeluarin racunnya. Jadi the point of my story adalah gue tuh gini, tengah malam gue kebangun karena gue tuh muncur-muncur water dripping out of my body, nggak bisa tertahankan Iwet. Asli gue itu kayak ban bocor keluar gitu semua dari bawah. Jam 12 malam sampai setengah 2, mampus nggak lo? Oh, makanya lo ngantuk, kurang tidur. Setengah 5 gue kebangun lagi, keluar lagi itu all the fluids. Itu mencret. Tapi mungkin itu lagi meluruhkan semua racun-racun dalam tubuh lo kali. Iya, ya detox mungkin, ngeluarin racun mungkin. Tapi memang satu yang pasti gue minumnya kebanyakan. Ini ngomongin soal slam ya. Ada satu sebenarnya yang gue rasain. Gue tuh minum sebentar. Namanya adalah Habatus Sauda. Madu. Habatus Sauda. Bukan, kayak jintan hitam. Jintan hitam. Oh, tahu. Jintan hitam. Nah, Black Sesame. Itu keluarin slam. Iya, itu keluarin slam. Black Sesame. Jintan hitam. Black Sesame. Jintan hitam. Black Sesame. Jintan paling. Jintan sama sesame itu beda. Jintan sama wijen tuh beda. Astagfirullahalazim. Sabarkan hatiku ya Allah. Baru aku tadi pagi berdoa, ya Allah, tenangkan pikiranku, tenangkan perasaanku, sabarkan aku dalam menghadapi hidup ini. Dikasih ujian sama Allah langsung. Jintan, lu tahu Jintan nggak? Jintan. Banyak yang gue nggak tahu. Kok banyak yang gue gak tahu dalam hidup ini, Iwe. Ya tuh tinggal bilang aja kalau cinta nama Black Sesame itu beda. Kita bisa hidup berdampingan tanpa perbedaan. Kalau Jintan sukanya sama Jintan gak apa-apa. Dia gak perlu suka sama Black Sesame. It's okay. Kita nih orang Indonesia. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Bilang sama Jintan it's okay. Gak apa-apa. Tante gak masalah. Anak Tante Jintan suka Jintan. Tante terima. Tante menghargai bumbu kehidupan itu banyak. Jintan, Bo, lo cari aja jintan hitam atau Habatus Sauda. Gue Kristen, jangan pakai doa. Habatus Sauda. Gak ada hubungannya, itu bukan doa. Itu bukan doa. Itu bumbu kehidupan. Keluar Jintan. itu reak-reak. Iya, keluar itu reak-reak. Dikunyah. Enggak, udah jadi kapsul, dia tinggal lo glep gitu. Oh, kaplet, goblok. Astagfirullahaladzim. Kasar banget. Kasar banget. Aduh. Pipis ya lo, pipis lo pasti. Iya. Anget. Aduh, rembes. Aduh Gusti, ya Allah, sama air hangat aja udah itu, sama lo butuh tidur, udah. Oh, lu juga lagi sembuh, slime ya? Insya Allah. Enggak juga, cuma nggak tahu ya. Lelaki bukan suka gitu ya, kalau pagi tuh slime-nya banyak. Iya nggak sih?
Apa Gue sih semua begitu? enggak. Tergantung kondisi bawaan saluran pernafasannya. Kayak adik-adik aku kan itu alergi semua ya, alergi polen. Kalau lagi alerginya kumat, bangun pagi memang ada slime-nya. Ponakan gue juga, tapi Iya, nggak semua. iya, iya. Gue biasanya gue kan nggak punya alergi ya, dan gue nggak pernah tuh ada slime pagi hari. Karena kan sebenarnya ini kan tenggorokan kita itu kan filter ya. Apalagi, Bo? Nanya boleh nggak sih? Yang bener slime atau slam, Bo? Kalau slime tuh bukan yang dijual sama anak-anak di TikTok itu yang suka digini-giniin ya? Kayaknya slam deh, Bo. Slam. Iya nggak sih? Iya nggak sih, Bo? Banyak salahnya aku ya. Mohon dimaafkan. Slam, Bo. Slam. Slam Kalau ya? slime tuh yang suka sama anak-anak dibanting-banting, dimain-mainin, digini-giniin gitu, Bo. Bukannya Iya. sama aja kan bentuknya? Reak. Reak, Iya, bahasa kan? Indonesianya reak, dahak. Iya, slam. Slam. Yang penting kan Iya. udah lendir. Mukus. Jawab aja. Kesel gue bodoh amat. Mukus. Iya, Matias mukus. Iya. Mucus. Ya pokoknya itu. Gue tuh sampai udah beli ini loh, apa tuh dehumidifier di kamar gue. Oke. Semenjak sepatu gue dan gue sebel deh itu gara-gara konten sepatu gue itu nganga ya. Gue kalau nge-MC ketemu orang-orang kaya itu si ibu-ibu pada nanyain sepatunya hari ini make sure nggak nganga ya. Gue tuh kayaknya kayak langsung beda kasta banget. Gak semua sepatu gue nganga loh, Nek. Sumpah, gue tuh mungkin gak sekaya lu, tapi gue tuh juga gak sekismin-kismin itu yang kayaknya sepatu gue tuh semuanya nganga gitu. Gue nyesel loh, Bo. Terus gue kemarin ketemu wartawan Indonesia Tatler, mau diwawancara. Coba fit check dulu, Mas Des. Fit checknya kita mulai dari sepatu ya. Make sure sepatunya nganga apa enggak. Gue gini, ya konten yang itu jangan dinaikin. Gue gitu, nanti orang-orang pikir sepatu gue nganga semua. Gak semua loh. Aduh Tuhan ya Allah. Aduh Tuhan. Ada yang nanya lagi gimana persiapan PWK Kadef. Aduh Tuhan Yesus, berhenti ngoni semua tangga-tangga itu dia. Nyak bantu ngoni semua. Mending yang lo harus tanya persiapannya tuh Gofar. Dia udah persiapan apa? Dari tadi sibuk gini kayak pakai subeng ya lo. Takut banget subeng lo copot. Pegang terus begini. Gue kan mau MC. Gue boleh nanya nggak, Bo? Bentar, gue mau nanya dulu, Bo. Apa sih, Bo, rasanya jadi orang aneh gitu, Bo? Lu suka kadang-kadang tuh merenung gitu kayak, kenapa ya? Gue kok gini banget hidup gue gitu? Pernah nggak, Bo? Pernah nggak, Bo? Ini Pak, temen ke temen ya, nanyanya temen ke temen ya. Gue semalam Pernah sih nggak, wet Bo? jujur. Semalam sih wet gue tuh semalam berceceran loh, Bo. Kotoran gue dari kasur menuju ke kamar mandi. Berceceran loh, Iwan. Jijik banget. Iya. Gue tuh pas duduk tuh gue gini. Aduh ya ampun, kenapa hidup gue tuh nggak pernah lurus gitu. Kenapa sih? Dan gue langsung tahu sadarnya gue. Ini gara-gara air kelapa loh. Udah tahu air kelapa akan begini, malam-malam gue minum tambah 1 gelas lagi gitu. Gue semalam sih gue gini. Tapi ya gue sadari aja bahwa di tengah-tengah jinten Tuhan hadirkan Black Sesame. Aduh Tuhan ya Allah. Gak, gue mau pakai baju normal-normal aja. Aduh Tuhan ya Allah. Aduh Tuhan ya Allah.
Gue nggak berani pakai baju aneh-aneh yang gue mau biasa-biasa Iya. aja. Gue tuh sejujur, gue boleh cerita nggak sih? Gue tuh sebenarnya gue mulai Boleh, khawatir, tau nggak boleh. lo? Gue tuh pokoknya lo bantuin gue ya kalau nanti ternyata berhembusnya ke arah sana, ya nggak apa-apa, gue udah siapin mental aja, wet gitu. Gue tuh cuman takut aja nanti kan ada postingan-postingan apa sih yang pendek-pendeknya itu kan gitu. Itu kan yang Klip, kadang-kadang klip. suka bikin viral kan. Gue kalau viral diketawa-ketawain orang gitu gue nggak kenapa-napa, Nek. Gue seneng kalau kita ketawa bareng-bareng. Gue tuh udah mulai sebel kalau udah mulai menghina yang binotini gitu. Gue tuh kesel gitu. Gue tuh kayak gitu. Gue tuh jadi takutnya itu aja, wet. Gue takut gimana dong, Nek? Iya, Gue takut. iya bener. Iya, ya udah nggak apa-apa, santai aja. Gampang lu ngomong santai, yang dibantai orang bukan lo. Coba waktu zaman poster Aku Harus Matilda, lu digituin. Santai aja bro, santai itu apa pendapat lo? Ya gue santai aja, mau gimana, udah kejadian kan, terima aja. Bener nggak? Tapi ini kan belum kejadian kok, perkaranya tuh itu. Ayo kita jeda dulu 10 detik. Bener ya, jangan lupa follow live at Blibli, website jeda10detik.com. 10 detik, jangan 10 menit. 10 menit jatuhnya dead air. Ada yang bilang, mana Kak Dave jeda 10 menitnya? 10 detik. Ya well, terlepas dari kekhawatiran gue serahkanlah semua ke tangan Tuhan lah. Tuhan yang kasih, Tuhan yang Iya, bener ya. Di tap-tap guys, layarnya 1 juta likes itu masih menjadi KPI kita ya. Ripin, Tiara nanti kayaknya mendingan berangkat deh nemenin Mas Dave ya. Tiara. ngapain? Ya, Tiara nanti di belakangnya Gofar, begitu misalnya Gofar udah banyak pertanyaan gitu, Tiara cuman gini. Jadi, kalau dia ngangguk artinya gue mesti tahan nih, gitu. Ya, tapi santai aja, udah santai aja. Be yourself. Tuh, Tiara udah kasih keplok tangan tuh. Be yourself gue tuh aja. Be yourself. Gue tuh rasanya kayak kontestan Putri Indonesia dari Tomohon lagi mau diarak sama seluruh desa gitu, dikasih persiapan nanti di Bener. ajang final begini, ini begini. Gugupnya tuh kayak begitu, kesel. Ada Crazy Otter bilang katanya, ya nggak natural dong. Berisik lu. Kepala gitu. Ini orang apa diare gara-gara mau PWK. Ini bukan cuma perkara air kelapa, gue mah kasih tahu aja. Kepikiran. Lo pikir dari tadi dia ngereok tuh karena lucu? Bukan. Dia lagi nggak sejahtera, deg-degan dia tuh. Iya, gue jarang loh. Gue udah sangat jarang deg-degan, Mat. Tapi bagus, artinya gini loh, maksud gue gini, kalau dulu-dulu mungkin lo kayak santai aja, cuman interview doang, gue tinggal duduk-duduk, lawak-lawak, beres gitu kan. Tapi dengan adanya lo gelisah seperti ini, lo ada kesadaran artinya, bener nggak? Coba jujur, selama ini kalau lo di interview, banyak nggak sadar ya kan lo? Pasti. Iya kan? Bener kan? Mas, Lo banyak gue tuh kayak ngemeng aja, ya. Iya kan? Pasti. Sekarang lebih mindful gitu. Pasti, gue tuh kayak para perasuk, Bo. Kesadaran gue itu cuma 5 menit. Abis itu tuh gue kayak dibimbing ke dalam alam gitu. Ya udah, gue begitu masuk ke dalam alam itu ya udah, gue bersenang-senang. Ya kan? Sekarang tuh lo udah lebih kayak, oke, nih gue harus lebih mindful, lebih berhati-hati gitu kan? Oke. Oh, Ya. Dave, nanti jangan minta kopi ya, bersihin bisa hati mulus. lo ya. Iya. Oh, tapi gue suka loh Kan kopi perut lo tubruk lagi yang nggak mereka beres. kasih. Oh, Iya, tapi kan lo perut lo lagi nggak solid. oke. Ini asam lambung ini dia. Ini bukan masalah detox ini mah. Kompleks ya, komplikasi hidup gue gara-gara PWK ini ya. Penampilan 1 jam ini tuh kayaknya bener-bener deh Gopay. Kenal lu juga gue baru, repot banget hidup gue sama lu, Gopay.
Geng, ini untuk bisa kita melindungi Dave Hendrik, lu pada DM Gopay dah. Biar si Gopay gini, Ngapain anjir, lagi? baru sekali ini ada tamu yang baru belum datang, belum nyampe tuh orang udah dijagain sama banyak banget orang. Ibarat kata biar Gopay sadar, Gak usah. memang malaikat itu benar adanya, ya. Alah lebay. Susana kali gue nek. Itu coba kayak gitu. Lo nanti Tapi gue begitu sih- duduk gini, begitu duduk lo ngomong sama Gopay. Hi Apa nih? baby. Invite you to co-host. Hi. Gila kali lo. My name Abdurrahman. Gopay, ajak dong gue makan itu telur bebek Oh, tuh nice. Okay. yang We speak Arabic? apa namanya warungnya di depan tempat sampah. Nah, lo minta ajak sama dia. Come game please, come game. Kolesterol wet gue nggak bisa makan telur bebek. Coba mendingan lo bagi gue inside scoop. Gopay itu anaknya kayak apa sih gitu. Coba kan lo kenal dia. Seruntulan. Gini, Gofar itu pinter banget, Tiff. Gofar itu pinter sekali. Tapi bukan pinter akademis ya. Dia tuh street smart parah. Dia tuh street smart Street parah. smart. Oh. Dia street smart. Abis Jadi? itu Gopay itu dia tahu persis gimana caranya mendapatkan apa yang dia mau atau menggiring sesuatu ke dalam opini yang dia mau. Oh, ya itu kan tandanya host yang pandai, cerdik itu artinya. Betul. Pinter dia. Oke. Tapi kayaknya gue bisa melihat dari persahabatan dia sama Ari Kirana, he has a very sweet heart actually ya. Banget. Hatinya halus dia. Nah, lo tahu rumusnya kan? Kalau orang yang kelihatannya bangor-bangor gitu, sebenarnya penakut kan? Kelihatannya kan kayaknya, wah ini penjahat nih gitu. Kagak. Suka kecil hatinya. Suka kecil hatinya dia. Oh, he has a Gitu. soft heart gitu berarti ya. Yes, soft heart. Dia tuh udah menikah atau masih single sih, Web? Single. Dia masih single. Dan dia punya kesadaran penuh. Dalam arti enlightenment. Bukan, dia tuh bukan tipe yang kan kita ngeliatnya kayak seruntulan gitu ya dia ya. Seruntulan terus kayaknya ini apa-apa nggak dipikir sama dia. Enggak, itu semua dipikirin sama dia. Oke. Misalnya, Mastermind. misal gini, nggak sampai sejauh itu dekat sama orang gitu ya. Dia bisa gini, nggak nih, gue nggak mau lanjutin. Oh, Karena dia udah berpikir, dia udah berpikir tuh 5 step, 6 step ke depan. Nggak langsung dihabek sama dia, nggak. oh wow. Nggak. Dipikir bener-bener sama dia. Ribet nih Dia nanti ke depan. bintangnya apa Gua ya? nggak. Taurus. Oh, Taurus kayak ponakan gue. Emma. Paham? Idealis sebenarnya. Idealis sebenarnya dia tuh. Oh, katanya Idealis Gopay juga dia. sering suka membahas harta benda ya? Suka membahas harta benda. Tapi biasanya membahas harta benda buat mancing. Harta benda tuh gimana? Kayak lo punya apa gitu. Mobil, nggak bisa ngomong mobil sama gue. Tapi kalau dia suka mobil ya gue bisa nanya. Bisa. Yang apa namanya? Yang lo lihat itu cuman yang ada di YouTube aja. Tapi yang kayak hal-hal yang tadi tuh yang dia semua tuh dia pikirin. Dia sangat berhati-hati. Oke. Gofar. Oh, dia kolektor jam tangan pun ya. Oke. Oh, kalau suka otomotif itu namanya petrol head. Aku potato Dia itu, head. Bo. Dia itu, Bo, bahkan sekarang ini kalau ada mobil tua yang udah dibahas sama dia, harganya langsung naik. Masa? Oh. Kalau ada mobil udah didandani nama dia, habis itu dipegang sama dia, mobil tua ya, 3 kali lipat harganya. Oh iya, jadi mobil tua kalau dibahas sama Gofar harganya naik. Aduh, semoga episode kali ini ya dia ngebahas gue banci tua gini, harganya juga gue jadi naik ya sayang, ya kan? Aduh.
Udah ya, jam 8:04 gue mesti mandi, jam 9 gue ada meeting. Geng Duet, selamat menikmati hari Jumat. Enjoy your weekend. Have a blessed and fruitful weekend. Hari Senin kita ngobrol lagi. Terima kasih untuk Yes. hari ini ya sayang ya. Besok gue ada di Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki jam 13.30 Geraha Bakti Budaya. Pada datang dong guys, yuk kita ketemuan, oke? Oke. Besok gue ada di kelas High Rocks. Jangan datang, nggak usah ketemuan. Gue sibuk. Dadah. Oh, reverse psychology.